Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan peneliti. Oke, dalam video kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana membuat laporan kemajuan di dalam penelitian terapan dan penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Nah, oke, dalam video kali ini saya akan memberikan langkah-langkah yang pernah saya buat, yang sudah saya buat, dan nanti akan saya sharingkan ke teman-teman sekalian. Oke, 3 kelompok dokumen yang harus kita siapkan di dalam laporan kemajuan ini. Yang pertama adalah laporan kemajuan itu sendiri. Jadi dalam laporan kemajuan itu sudah disediakan format oleh Simliptapmas, nanti kita bisa unduh di sana, kemudian kita bisa isi. Dan yang kedua adalah kelompok dokumen luaran wajib. Nah, karena di sini adalah penelitian terapan, maka luaran wajib ini berisi produk ataupun prototipe ataupun intinya yang diaplikasikan ke dalam mitra kita. Nah, untuk itu kalau di contoh saya adalah software, maka bagaimana memberikan laporan berupa dokumen luaran wajib itu secara detail akan kita bahas di dalam video ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah luaran tambahan. Nah, luaran tambahan ini adalah berisi dokumen-dokumen dari luaran tambahan yang sudah kita hasilkan di dalam penelitian selama ini. Nah, ini biasanya ini harusnya sesuai dengan yang sudah kita janjikan dalam proposal. Nah, untuk lebih detailnya seperti apa dari kelompok-kelompok dokumen yang sudah kita isikan, nah kita coba bahas di dalam video ini untuk selanjutnya. Oke, dalam laporan kemajuan yang ada di Simliptapmas itu kan yang pertama kita masuk ke sini ya, ke penelitian, kemudian masuk ke laporan kemajuan, maka masuk ke sini. Setelah itu dari sini kita klik karena saya sudah mengisi, maka di sini tandanya berwarna merah. Kalau misalnya belum kita upload, maka di sini tandanya abu-abu. Nah, kemudian kita bisa klik untuk lebih detailnya. Nah, setelah kita klik, yang pertama kita diminta untuk mengisi ringkasan. Nah, ini adalah ringkasan dari penelitian kita. Intinya utuh dari penelitian kita. Kalau saya di sini ringkasan dari proposalnya. Setelah itu keywordnya juga dari isi proposalnya. Selanjutnya untuk substansi. Nah, substansi ini adalah berisi dokumen dari laporan kemajuan. Jadi laporan dari seluruh kegiatan kita, seluruh kegiatan yang ada dalam penelitian itu kita masukkan di sini. Dan di sini sudah ada formatnya. Nah, ini karena sudah saya upload, jadi di sini berwarna merah. Nah, untuk lebih detailnya saya akan unduhkan ya yang dari penelitian saya sendiri. Nah, di sini laporan kemajuannya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Nah, ini kan ada hasil pelaksanaan. Nah, hasil pelaksanaan berupa kegiatannya itu apa saja. Karena saya ini produk software, maka softwarenya nanti hasilnya bagaimana, dan intinya yang sesuai dengan penelitian dan penjelasannya. Seperti ini. Kemudian status luaran. Nah, status luaran itu di sini kan dijelaskan ya, tuliskan jenis, identitas, dan status ketercapaian setiap luaran wajib. Nah, ini dijelaskan semua, dan luaran tambahan. Nah, ini kalau saya menjelaskan luaran wajib, nah karena luaran wajib itu saya ini berupa software dan saya isikan di link-link, maka saya berikan supaya praktis. Jadi seluruh dokumen itu saya masukkan ke dalam Google Drive, kemudian di dalam Google Drive itu saya tautkan alamat Google Drive itu ke dalam dokumen yang saya janjikan. Jadi misalnya dokumen deskripsi spesifikasi produk ini langsung masuk Google Drive, kemudian di sini juga masuk Google Drive untuk hasil uji coba, begitu juga foto kegiatan uji coba juga masuk semua, termasuk bukti keterlibatan kontribusi mitra juga harus kita dokumentasikan dan kita laporkan juga. Kemudian luaran tambahan ini berisi seluruh dari kegiatan kita, hasil dari kegiatan luaran kita. Nah, kalau misalnya saya ini adalah HKI, misalnya HKI yang sudah jadi, maka link dari HKI juga kita sematkan di sini, kemudian screenshotnya, dan misalnya jurnal nasional ya dimasukkan juga screenshot dan linknya, begitu juga misalnya jurnal
internasional dan yang lainnya. Nah, kalau misalnya statusnya masih misalnya under review atau masih berupa draft, misalnya contohnya yang punya saya yang ini. Nah, ini ada jurnal Scopus Q4, ini masih proses review. Jadi di sini saya beri penjelasan dan saya berikan bukti email bahwa memang statusnya adalah under review. Kemudian peran mitra. Nah, peran mitra ini di sini kan diberikan penjelasan, tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi mitra. Nah, ini saya menjelaskan begini, realisasi kerjasama kontribusi mitra diwujudkan dengan bla bla bla. Jadi sesuai dengan apa, misalnya kalau di penelitian saya keterlibatan mitra itu menyediakan sarana dan prasarana, kemudian keterlibatan dari SDM-nya dan seterusnya. Ini juga saya jelaskan dan saya sematkan foto-foto kegiatannya. Nah, ini juga tidak semua, jadi hanya yang mewakili saja. Nah, kemudian untuk selengkapnya untuk foto kegiatan itu bisa lihat di link Google Drive yang sudah saya sematkan, karena di sini juga kita diberi batasan ya, batasan besar file. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kendala pelaksanaan. Nah, kalau misalnya memang ada kendala pelaksanaan ya berarti kita harus menjelaskan di sini. Misalnya kalau di tempat saya adalah kendalanya adalah kendala COVID, jadi kita harus memberikan penjelasan bahwa kendalanya adalah itu gitu ya. Kemudian di sini juga diberi penjelasan tentang rencana tahap selanjutnya. Nah, ini penting menurut saya karena ini menentukan dari penelitian berikutnya, maksudnya untuk tahap berikutnya didanai atau tidak, karena dilihat dari sini. Jadi ini harus kita menjelaskan secara detail. Jadi mana yang rencana yang akan kita rencana tahun ketiga yang akan kita laksanakan, atau intinya tahun berikutnya akan kita laksanakan. Kemudian kontribusinya apa saja dan apa saja yang sudah selesai, di sini juga saya tuliskan di sini. Target 1 itu apa dan ini sudah selesai atau belum, target 2 selesai atau belum, dan target 3 yang sedang direncanakan itu. Kemudian di sini juga dijelaskan tahapan metodologi untuk menyelesaikan dari tahun berikutnya itu tadi yang sudah kita rencanakan itu tadi ya. Nah, di sini juga kita jelaskan, kalau di sini saya jelaskan lagi metodologi yang sudah saya sampaikan di proposal itu kan ada tahun pertama, kedua, dan ketiga dan itu ya. Jadi ini saya berikan, saya kopikan lagi dan saya jelaskan kembali. Khususnya di sini diberi penjelasan luarannya apa, misalnya luaran wajibnya, kemudian luaran tambahnya apa, dan di sini juga dijelaskan langkah-langkah dari metodologinya itu tadi. Dan yang terakhir ini adalah kegiatan, jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan pun di sini saya memberikan penjelasan atau saya menjelaskan ulang dari proposal yang ada di jadwal yang ada di dalam proposal, saya sematkan kembali di dalam laporan kemajuan kali ini dan dilengkapi daftar pustaka yang terlibat di dalam laporan ini. Nah, itu mungkin yang untuk laporan kemajuan. Nah, sekarang untuk dokumen-dokumen yang memenuhi luaran wajib itu tadi. Nah, ini saya akan coba jelaskan ya untuk di saya tadi. Nah, untuk luaran wajib tadi kan ada beberapa dokumen ya. Yang pertama adalah dokumen video. Nah, video yang sudah sempat saya unggah di video sebelumnya, nanti teman-teman bisa melihat di tautan link di bawah ini untuk melihat videonya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua adalah dokumen deskripsi dari spesifikasi produk, itu saya buat seperti ini. Jadi ini adalah penjelasannya, kemudian di sini judulnya, artinya ini bukan judul dari penelitiannya, tapi judul dari produknya itu. Artinya kita namakan apa produknya. Misalnya saya buat untuk tahun pertama itu kan memang keseluruhan itu kan memang swalayan cerdas berbasis data science. Nah, di dalam tahun kedua ini fokusnya di mana? Nah, di sini saya beri penjelasan begini, dengan tambahan fitur modul membership dan analisis data, seperti itu contohnya. Nah, kemudian deskripsi juga kita berikan penjelasan deskripsinya seperti apa, dan di sini juga dijelaskan seluruh hal yang berkenaan, seluruh modul-modul yang berkenaan dengan produk-produk itu, kalau ini berupa software. Nah, kalau misalnya alat atau apa tinggal menyesuaikan saja. Nah, ini deskripsi dari produk. Nah, kemudian yang kedua adalah dokumentasi foto pengujian produk. Nah, dokumentasi foto pengujian produk ini saya buat seperti ini.
sama seperti tadi, hanya ditambahkan ini saja, diubah dari judulnya. Kemudian di sini diberikan perwakilan saja ya, karena kan dokumentasi itu banyak ya. Nah, di sini saya menyematkan yang penting-penting saja dari dokumen, mulai persiapan, kemudian foto pelaksanaan, kemudian hasil, dan seterusnya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah dokumen hasil uji coba produk. Nah, dokumen hasil uji coba produk ini adalah hasil uji cobanya dari proses uji coba menghasilkan, kalau misalnya saya menghasilkan datanya seperti apa, transaksinya seperti apa. Ini diberikan penjelasan seperti ini. Nah, ini kan karena saya juga ada analisis data, maka di sini juga saya menjelaskan analisis datanya. Nah, yang terakhir, saya tadi lupa, yang terakhir itu adalah dokumen kontribusi mitra. Nah, dokumen kontribusi mitra ini adalah kita menjelaskan kontribusi mitra itu diwujudkan seperti apa. Nah, karena kontribusi mitra yang saya sudah jelaskan dalam laporan kemajuan itu berisi penyediaan sarana dan prasarana, maka di sini saya berikan bukti inilah sarana prasarananya gitu. Nah, seperti inilah. Nah, saya ruangan dan seterusnya. Nah, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengalaman saya membuat laporan kemajuan di dalam penelitian terapan ataupun penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Oke, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dosen, para peneliti, dan rekan-rekan sekalian. Jika suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.